Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvidatin Mailin Hairiski. Saya adalah guru mata pelajaran PAI di SD Negeri 2 Blater. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Salatiga. Saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk uji kinerja dalam jabatan tahun 2025 dengan materi Aku Bangga Mampu Berpuasa kelas 3. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita mulai dengan berdoa. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Alhamdulillah, dengan kita berdoa semoga kita diberikan keberkahan, kelancaran dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, sebelum itu Ibu ingin mengecek kehadiran kalian ya. Alena Septa Priyanka, Nes Arsangka. Nah, Ibu ingin mengecek kesiapan kalian. Apakah baju kalian sudah rapi? Sudah. Kelas sudah bersih? Sudah. Nah, marilah untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada negara Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan untuk anak-anakku semuanya berdiri. Dan anak-anakku boleh duduk kembali. Kita hari ini akan belajar materi tentang Aku Bangga Mampu Berpuasa. Jadi kamu dalam belajar itu harus semangat, aktif, fokus supaya kita dapat memahami materi hari ini, tahu arti puasa itu apa. Ya, bisa? Sebelum kita masuk kepada materi berikutnya, Ibu ingin tanya, masih ingatkah kalian dengan materi kemarin? Materi pada pertemuan kemarin materi apa ya? Puji kepada orang tua, orang lain, dan guru. Nah, Ibu mau tanya nih, apa itu pengertian dari perilaku terpuji? Ada yang tahu? Ya, apa Mbak? Perilaku terpuji merupakan sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Ya, pintar. Silakan beri tepuk tangan. Ya, betul ya. Jadi perilaku terpuji itu adalah sikap, ucapan yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Selanjutnya Ibu mau tanya contoh dari perilaku terpuji kepada orang tua. Saya, Bu. Oh iya, silakan Mbak. Mendengarkan nasihat. Betul, pintar. Beri tepuk tangan. Ya, hari ini kan kita akan membahas materi tentang Aku Bangga Mampu Berpuasa. Ibu mau tanya nih, kamu tahu nggak pernah melaksanakan puasa? Pernah. Puasa apa yang pernah kamu lakukan? Puasa sunnah, puasa wajib. Nah, selanjutnya, apa kamu tahu perbedaan dari puasa sunnah dan puasa wajib? Sudah tahu belum? Kita akan mengetahui tujuan dari pembelajaran kita hari ini supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan baik. Kamu juga paham. Adapun tujuan dari pembelajaran yang pertama adalah meyakini pelaksanaan puasa sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah menjelaskan arti dari puasa, rukun, syarat, sunnah, dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Iya, selanjutnya menjelaskan hukum puasa dalam Islam,
Dan yang terakhir adalah menunjukkan perilaku yang sesuai dengan dalam menjalankan ibadah puasa dengan benar. Artinya kita mempelajari materi berpuasa adalah supaya kita bisa tahu bagaimana kita berpuasa dengan benar. Lalu apa saja hal-hal yang dapat membatalkan puasa, terlebih setiap tahun kita menjalankan puasa apa? Ramadan yang dilaksanakan selama berapa? 1 bulan. 1 bulan penuh. Oke, di sini ada arti dari puasa. Puasa secara bahasa itu artinya apa? Menurut istilah puasa berarti menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Oke, jadi pengertian puasa tersendiri itu apa? Menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, dari terbitnya hingga terbenamnya matahari. Adapun hukum puasa ada berapa? 2. Hukum puasa wajib dan sunnah. Mana hukum puasa wajib itu seperti pada bulan Ramadan, dan sunnah puasa itu pada saat kita seperti puasa Senin, Kamis. Nah, di sini ada pun tata cara berpuasa. Silakan nanti kita baca niat berpuasa bersama-sama. Oke, alhamdulillah. Itulah tadi niat berpuasa. Yang kedua itu dapat menahan makan dan minum dari fajar hingga maghrib. Selanjutnya berperilaku baik dan menyegerakan berpuasa. Nah, adapun syarat berpuasa yang pertama itu kita harus beragama apa? Islam. Yang kedua itu balik itu artinya apa? Dewasa. Dewasa berarti apa? Kamu kalau laki-laki sudah mengalami PB. Basah kalau perempuan mengalami menstruasi. Selanjutnya atau tidak. Nah, selanjutnya mampu. Kamu tidak dalam keadaan sakit, mampu untuk berpuasa. Yang terakhir adalah suci dari haid dan nifas. Selanjutnya sunnah puasa. Adapun sunnah puasa yang pertama itu melaksanakan sahur. Selanjutnya berbuka dengan. Di sini kita akan melihat video yang berkaitan dengan materi puasa. Silakan disimak dengan baik-baik. Sudah? Iya, berarti paham ya tentang puasa? Paham. Tapi sebelum itu mari kita ice breaking dulu. Ya, kamu pernah mendengar ice breaking ini? Pernah. Oke, semuanya siap untuk ice breaking? Iya, dimulai 1, 2, 3. Tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Terawih bangun sahur, jangan lupa puasa.
Ya, bisa semua? Bisa. Ibu akan memberikan suatu permasalahan. Ya, jadi silakan nanti kamu baca dengan baik. Ibu akan membagikan kelompok terlebih dahulu ya. Iya. Oke, untuk sebelah kirinya ibu ini adalah kelompok satu, sebelah sini kelompok dua, selanjutnya ini kelompok, dan ini yang terakhir kelompok empat. Jadi semua paham ya, ingat tentang kelompoknya masing-masing. Iya. Ibu akan membagikan studi kasus, oke? Nah, silakan studi kasus itu kamu kerjakan dengan baik, dengan benar, dibaca terlebih dahulu. Silakan boleh dikerjakan, jangan lupa nama dan kelompoknya. Namanya kelompok 4 anggota. Didikte nggak apa-apa. Iya, belajar gitu. Sudah selesai semua? Sudah, berarti sudah siap untuk mempresentasikan hasil kalian di depan kelas ya? Iya, baiklah. Ibu ingin menunjuk kelompok 1 untuk maju terlebih dahulu. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Fahri rajin berpuasa, tapi sering meninggalkan sholat 5 waktu karena malas. Ia mengira yang penting puasanya saja. Pertanyaannya, apakah sikap Fahri sudah benar? Mengapa belum benar? Sholat adalah kewajiban utama, dan puasa akan lebih sempurna jika disertai sholat. Ya, oke, itu adalah jawaban dari studi kasus 1 untuk kelompok 1. Ada yang berbeda atau yang menanggapi? Oke, boleh apa Mbak? Iya, jawabannya langsung. Fahri ibadahnya agar mendapatkan pahala penuh. Ya, jawaban dari kelompok 2, Fahri sebaiknya memperbaiki supaya mendapatkan pahala penuh. Ada yang punya jawaban yang berbeda lagi? Oke, boleh Mas. Selanjutnya studi kasus 2. Silakan Mas ya. 2. Saat siang hari, Sinta merasa lapar. Dia lalu mengambil cemilan di dapur tanpa diketahui orang tuanya. Setelah makan sedikit, dia menyesal. Pertanyaan, apa yang sebaiknya dilakukan Sinta setelah membuat perbuatannya salah? Jawaban, Sinta segera berhenti makan dan melanjutkan puasanya. Ya, betul. Selanjutnya apakah ada yang ingin menanggapi dari kelompok 1? Ya, boleh. Iya, dia seharusnya menahan jujur dan menahan lapar. Iya, karena berpuasa itu seharusnya kita siap untuk tidak makan dan tidak minum. Silakan beri tepuk tangan bagi yang menanggapi dan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Banyak, dia seharusnya mendoakan agar diri cepat sembuh. Ya, jawaban dari studi kasus 5 dari kelompok 3 adalah mendoakan supaya diri sembuh. Ada yang selain itu ada yang menanggapi dari kelompok 3? Saya Bu, Ya, boleh. Apakah? karena sebaiknya meminta maaf dan belajar mengejek. Ya, betul. Rana sebaiknya meminta maaf dan jangan mengejek. Karena lagi puasa.
Jika kamu bisa mengerjakan, berarti kamu paham akan materi hari ini. Apakah sudah selesai? Ibu ambil lembar jawabnya ya. Oke, barusan kita telah mengerjakan tes formatif. Nah, ibu ingin bertanya, apakah kamu merasa senang dengan materi hari ini? Adakah materi yang menurutmu sulit? Tidak. Lalu adakah kegiatan yang paling kamu sukai? Apa itu? Yang mengerjakan soal dan tugas, gitu ya. Oke, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas materi tentang hikmah berpuasa. Berarti sampai sini semuanya sudah paham tentang materi berpuasa ya? Marilah kita tutup materi pembelajaran hari ini dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Ya, berdoa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.